Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, pertama-tama yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah, yang saya hormati Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah, yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah Kiai Haji Ade Sugianto SIPSAN. Tidak lupa kepada para kepala, baik itu dari Kepala TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT maupun pondok pesantren. Tidak lupa kepada para asatidz wal ustazah semuanya, serta para orang tua siswa dan hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayah kita semua bisa merasakan nikmat yang begitu besar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita bisa rasakan hari ini. Tapi ada satu lagi, wahai kaum muslimin, Bapak Ibu semuanya, nikmat yang patut kita syukuri, yakni nikmat hidayah. Kenapa nikmat hidayah merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teringat kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sangat benci terhadap Islam, sangat benci kepada Rasulullah SAW, karena tidak mau agama baru itu datang ke negara Arab. Sampai Umar bin Khattab ini ingin memenggal kepalanya Rasulullah SAW. Saking apa? Saking bencinya kepada Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya. Tapi maha baik Allah turunkan hidayah kepada Umar ini dengan hidayahnya surah Toha yang dibacakan oleh adiknya ketika di rumah. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-ayat dan seterusnya. Ketika mendengar ayat-ayat itu, mendengar surah Toha ini, Umar bin Khattab langsung memeluk Islam karena hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitulah cara Allah memberikan hidayah kepada umatnya, kepada hambanya. Kedua, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau nanti ketika di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua siswa dan seluruh asatidz wal ustadzah, teringat kisahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di perjalanan bersama Abu Bakar, Rasulullah bersama Abu Bakar beristirahat di Gua Thur. Di Gua Thur, Abu Bakar bersama Rasulullah beristirahat. Karena saking cintanya Abu Bakar, maka sebelum masuk Gua Thur itu, Abu Bakar mengecek keadaan gua tersebut. Karena tidak tahu ya, kita di gua itu banyak binatang-binatang melata, binatang yang lainnya, sehingga sebelum Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke gua, maka Abu Bakar mengecek ke dalam gua tersebut. Kemudian menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Ada lubang, kemudian ditutupi sama kainnya, ya, kain bajunya Abu Bakar ditutupin, lubang yang lain ditutupin, dan ada satu lubang lagi yang belum tertutupi oleh Abu Bakar. Maka Rasulullah dipersilahkan masuk, kemudian lubang yang satu lagi ditutupi oleh kakinya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah beristirahat di pangkuannya Abu Bakar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat, kemudian tidur di pangkuannya Abu Bakar, karena saking sayangnya Abu Bakar kepada kekasihnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar tidak bergerak sama sekali. Karena apa? Karena saking sayangnya, karena saking cintanya kepada Rasul. Kemudian lubang yang ditutupi tadi ternyata keluar seekor ular. Kemudian kaki Abu Bakar digigit oleh ular tersebut. Ya, digigit oleh ular tersebut dan sakitnya luar biasa. Ya, tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar tidak bergerak sama sekali. Abu Bakar tidak meronta-ronta. Karena apa? Karena takut ketika Abu Bakar bergerak, takut Rasulullah terbangun. Takut Rasulullah terbangun, takut mengganggu istirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Abu Bakar menahan rasa sakit itu, tidak terasa air mata Abu Bakar menetes. Air mata Abu Bakar menetes sampai menetes kepada pipinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika air mata Abu Bakar menetes ke pipinya Rasulullah, maka terbangun Rasulullah. Kemudian ditanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau mengeluarkan air mata?" "Wahai Rasulullah," kata Abu Bakar, "tadi ada seekor ular. Kemudian ular itu menggigit kaki saya beberapa kali sehingga saya merasa sakit dan tidak terasa air mata pun menetes." "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau tidak bergerak? Kenapa engkau tidak pindah dari tempat ini ke tempat yang lain?" "Wahai Rasulullah, saya cinta kepada engkau," kata Abu Bakar. "Saya sayang kepada engkau, wahai Rasulullah," kata Abu Bakar. "Takut ketika saya bergerak, ketika saya meronta-ronta, maka takut saya mengganggu tidurnya engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Masya Allah.
itulah saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Ketika itu langsung Rasulullah memerintahkan, buka kaki engkau wahai Abu Bakar. Maka dibukalah, ya, dibuka. Kenapa engkau Rasul memerintahkan untuk membuka lubang yang saya tutupi? Karena sesungguhnya ular itu ingin melihat saya, ingin melihat wajah Rasul. Masya Allah. Inilah kisah Abu Bakar bersama Umar bin Khattab ketika perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya umat Nabi, hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat nanti ketika di yaumil qiyamah. Umat yang lain tidak dapat syafaat. Umat Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Soleh dan semuanya tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan nanti syafaat pada yaumil qiyamah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dilahirkan di zaman ini, ya, insyaallah. Di zaman ketika kita berada di zaman yang penuh lika-liku, tapi kita masih beruntung berada di zamannya zaman Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, maka apa sesungguhnya yang mesti kita lakukan, ya? Rasulullah sudah tiada, sahabat sudah tiada, tabi'in sudah tiada. Kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salah satunya yaitu kita bersolawat kepada Rasulullah, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ketika kita menyatakan cinta kita kepada Rasul, bukan hanya di bibir saja, tapi harus dengan hati, ya. Perbanyak bersolawat, kemudian mengerjakan amalan-amalan sunnah yang diperintahkan Allah dan Rasul. Itulah tips untuk tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada lagi kisahnya Abu Dujana, sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, ya, itu terjadi di Gunung Uhud. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedangnya, ya, dari sangkarnya, kemudian menawarkan, saya ingin memberikan pedang ini barang siapa, apa kata Rasul, siapa yang berhak memegang pedang ini untuk menebas leher orang kafir, saya akan berikan pedang ini. Kemudian datang Abu Bakar, saya wahai Rasul. Enggak, kamu belum pantas, kata Rasul. Kemudian Umar, saya wahai Rasul. Kata Rasul, tidak, kamu belum pantas. Begitupun dengan sahabat yang lainnya. Tapi ada satu sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini langsung ke depan, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya ingin bertanya dulu, apa hak pedang tersebut? Kemudian Rasul tersenyum, kemudian menjelaskan, wahai sahabatku, hak pedang ini untuk menebas leher-leher orang kafir. Maka ketika Abu Dujana mendengar jawaban dari Rasul, maka Abu Dujana mengangkat tangannya, saya wahai Rasul, saya yang akan mengambil pedang engkau dan menebas leher-leher orang kafir. Maka diberikanlah pedang tersebut. Itu terjadi di perang Uhud, ya, terjadi di perang Uhud. Kemudian ketika Rasulullah sudah menyiapkan pasukannya dengan pasukan yang luar biasa, ketika itu para pemanah di atas gunung tersebut, di gunung Uhud, sudah dipersiapkan, ya. Jadi ketika ada musuh datang, maka
pasukan panah menyerang dari atas. Ketika itu terjadi peperangan, ya, dan dalam kisah dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi ketika menang tersebut, maka para pasukan pemanah ini tidak lagi menghiraukan perintah Rasul. Yang tadinya ketika para pemanah diperintahkan Rasul untuk tetap berada di atas, tapi para pemanah ini turun ke bawah untuk mengambil ghanimah atau rampasan perang. Maka seketika itu Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang, ya, yang menjadi panglima perang sebelum masuk Islam, ya, menjadi panglima perang kaum kafir sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid mempunyai strategi perang yang luar biasa. Khalid bin Walid bersama pasukan berkudanya kemudian memutar balik, ya, gunung Uhud, kemudian memutar balik bersama pasukan berkudanya. Apa yang terjadi? Kaum muslimin dikepung dari belakang, diserang dari belakang. Maka yang menarik di sini adalah ketika Abu Dujanah, ya, yang tadi memegang pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Rasulullah dari serangan-serangan kafir. Sampai diceritakan itu di kisah itu, punggungnya Abu Dujanah itu seperti landak, ya, karena saking penuhnya oleh anak panah yang menusuk di punggungnya. Itu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini saking cintanya, ya, sahabat Rasul, saking cintanya umat Rasul ketika itu melindungi Rasulullah dari para musuh-musuh Allah. Subhanallah. Inilah kecintaan para sahabat ketika itu. Makanya, ya, kita tidak perlu perang, ya, tidak perlu perang bersama Rasul. Kita hanya mencintai, mengikuti sunnahnya, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kelemah lembutan merupakan cerminan seorang mukmin yang hatinya diliputi kasih sayang. Sebaliknya, orang yang berperilaku kasar dan berhati kasar merupakan cermin hati yang buruk, angkuh dan penuh kebencian. Islam adalah rahmatan lil alamin, ya. Merahmati, mengajarkan kasih sayang, cinta dan perdamaian kepada seluruh anak bangsa. Lemah lembut bukan berarti kelemahan. Lihatlah sifat air. Air itu sifatnya lembut, ya, lembut. Tapi ketika bersatu, maka akan terjadi yang dahsyat luar biasa, ya. Tsunami, ya. Lihat tsunami, air yang sangat lembut, kemudian atas kehendak Allah, air ini meluluh lantahkan bangunan-bangunan yang kokoh. Itulah sifat air. Maka ketika kita ingin hati lembut, ya, ada amalan-amalan yang hati agar lembut gitu, ya. Amalan-amalan hati agar kita selalu lembut, hati kita selalu lembut. Lembut itu bukan berarti lemah, ya. Lembut itu ada kekuatan yang dahsyat ketika hati itu menjadi satu. Luar biasa, ya. Ini ada tips atau amalan-amalan supaya hati kita menjadi lembut. Yang pertama yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Jelas, ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi lembut, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan datang ketenangan pada hati kita. Hati kita akan menjadi tenang, damai, ya, ketika
ketika membaca Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatur rahmah, dan akan diberikan rahmat, wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kita menjadi artis, ya. Kita akan disebut-sebut oleh penduduk langit bahwasanya hari ini sebulan sedang membaca Al-Quran, maka itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya, ya, di atas sana. Jadi kita viral di langit, ya. Bukan Lesti aja bersama Bilar yang viral, ya. Tapi kita ketika membaca Al-Quran, ya, kemudian mengajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita ternyata viral di langit, ya. Kita menjadi artis di langit. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita, nama kita di depan para makhluknya. Masya Allah, luar biasa. Ini amalan yang pertama, ya. Amalan yang pertama agar hati menjadi lembut adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tips yang kedua atau amalan yang kedua agar hati menjadi lembut, yaitu berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum wadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Berbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ya, berbanyak zikir kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah. Berzikir itu bukan hanya setelah sholat saja, ya, dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun mengingat Allah itu perlu. Kata ulama, ya, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang paling bahagia itu orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika hati mau lembut, ketika hati kita ingin lembut, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu aja. Ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Ketika kita mau ke kantor, maka ucapkan subhanallah di jalan gitu, ya. Di motor, di mobil, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ketika kita mau kerja, ketika kita mau berdagang, ketika kita mau berangkat sekolah, ketika mau beraktivitas, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata ulama, orang yang paling bahagia adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ada 5 amalan. Yang kedua tadi sudah. Yang pertama harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yakni berteman dengan teman yang soleh. Kenapa? Karena ketika kita berteman dengan teman yang soleh, teman yang bisa mengingatkan ketika kita lupa. Ya. Itulah pentingnya kita berteman dengan orang-orang soleh. Jadi ketika kita lupa, ketika kita hilaf gitu, ya, kita diingatkan oleh teman kita. Gak boleh gitu, dosa. Nah, itu pentingnya berteman dengan orang soleh. Makanya amalan yang ketiga agar hati lembut, maka perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Ya, itu amalan yang ketiga. Jadi ketika kita lupa, ketika hilaf, maka ada teman yang di samping kita yang bisa mengingatkan kepada kebaikan. Nggak boleh gitu, ya, nggak boleh gitu, ini dosa. Masya Allah, itu teman yang soleh, yang selalu mengingatkan akan kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian amalan yang keempat, ketika hati kita mau ingin lembut gitu, ya,
yaitu menyayangi atau menyantuni anak yatim. Insyaallah ya, ketika kita menyantuni anak yatim, maka akan terasa bahagia gitu ya. Ini dialami sendiri gitu ya, dialami sendiri ketika saya menyantuni anak yatim, maka hati pun terenyuh gitu ya, terenyuh, masya Allah gitu ya. Maka itulah makanya amalan yang bisa melembutkan hati itu ketika kita menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Maka disitulah hadir agar hati kita menjadi lembut, yaitu menyayangi anak yatim. Kemudian yang kelima, agar hati menjadi lembut, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita sendirian gitu ya. Bangun tengah malam, kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, dilanjut dengan witir, dilanjut dengan tilawah Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala hadir, turun ke bumi ya. Subhanallah, berdoa ini sangat penting ya. Banyak doa yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab banyak, ketika turun hujan ya, ketika di antara 2 khutbah, itu doa yang paling mustajab. Kemudian di sepertiga malam ya, di hari Jumat dan yang lainnya ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilembutkan hati kita. Ingat ya, kelembutan tidak selamanya lemah, tapi kelembutan ada kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berkumpul. Kemudian datang pendeta Yahudi, kemudian melabrak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil marah-marah pendeta itu ya, kemudian pendeta Yahudi ini, wahai Rasul, kau harus bayar hutang, kau punya hutang, sambil marah-marah. Kemudian apa yang dikatakan Rasul? Rasul bersikap tenang ya, lembah lembut ya. Kalau kita tidak bisa seperti itu ya. Kemudian ketika pendeta Yahudi ini melabrak, kemudian Umar langsung berdiri, kemudian, wahai Rasul, izinkan saya memenggal kepala pendeta Yahudi itu. Kemudian apa kata Rasul? Wahai Umar, tenang. Kemudian Rasul bersikap tenang, melemah lembut, ya. Kemudian berbicara bersama pendeta Yahudi ini. Wahai pendeta Yahudi, apa yang kau mau? Ya, kalau kamu ingin menagih hutang, maka datanglah secara baik-baik. Ya, datanglah secara baik-baik, ngobrol secara baik-baik, gitu ya. Jangan begini, kata Rasul, sambil tenang, tersenyum, gitu ya. Kemudian pendeta Yahudi ini berkata, wahai kekasih Allah, sesungguhnya saya ingin menguji engkau, ya, karena sifat-sifat engkau sudah ada tertulis di kitabku, kata pendeta Yahudi ini, ya, sikap baik, ramah dan sebagainya. Tapi ada satu sifat yang belum saya buktikan, yaitu lemah lembut ketika marah. Dan hari ini saya sudah menyaksikan itu. Saya sudah membuktikan sifat itu, lembut ketika marah. Masya Allah. Mungkin kalau kita ditagih hutang, gitu ya, dilabrak sama yang nggak kenal, oi bayar hutang, gitu ya, oi bayar hutang. Padahal kita tidak mempunyai hutang kepada orang tersebut. Mungkin kita marah, ya, mungkin kita ngajak berantem, mungkin gitu ya. Tapi kita beda dengan Rasul. Rasul mencontohkan agar tetap tenang, lemah lembut, ya. Mungkin bisa saja orang tersebut salah orang dan sebagainya.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah tetap tenang dalam marah, tetap lemah lembut ketika marah. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Karena amalan-amalan yang tadi yang sudah disampaikan, yang 5 tadi, gitu ya, itu bisa melembutkan hati kita. Amalan-amalan tersebut bisa melembutkan hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tetap istiqomahkan hati kita. Allah tetap membimbing hati kita supaya hati kita menjadi lembut, ya, tidak kasar dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.